Selamat siang, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Metodologi Perencanaan Emisi PM10 pada Industri Peleburan Baja. Dengan anggota kelompok ada Widya Eka Lestari, Sri Wahyuni, dan saya sendiri Wilmina Nisputai. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Widya. Baiklah, selanjutnya ada gambaran umum. Tujuan utama dari perencanaan ini adalah untuk merancang sebuah sistem pengendalian pencemaran udara yang efektif dan efisien pada salah satu unit produksi di PT Krakatau Steel Persero Tbk. Sistem yang akan digunakan adalah wet scrubber tipe Venturi yang dipilih karena kemampuannya dalam menangkap partikel halus dalam gas buangan. Melalui perencanaan ini diharapkan dapat diperoleh dimensi yang tepat untuk komponen-komponen wet scrubber seperti throat, diffuser, and spray nozzle, sehingga sistem dapat beroperasi secara optimal dan memenuhi standar baku mutu yang telah ditetapkan. Selanjutnya, eh, ada rancangan tersebut akan mencakup gambaran teknik yang detail, perhitungan kapasitas, pemilihan material, serta prosedur operasi dan pemeliharaan SOP. Selanjutnya, adapun kerangka perencanaan terdiri dari beberapa tahap, yaitu pertama, studi literatur. Literatur yang dikaji meliputi tentang pencemaran udara, perencanaan sistem wet scrubber, Venturi scrubber, dan baku mutu yang digunakan untuk mengevaluasi sistem pengendalian pencemaran udara. Pertama, pencemaran udara adalah kondisi di mana atmosfer bumi tercemar oleh berbagai zat berbahaya yang dapat membahayakan kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan, serta merusak lingkungan. Selanjutnya, wet scrubber adalah alat pengendali pencemaran udara yang bekerja dengan prinsip mengontakkan gas buangan yang mengandung polutan dengan tetesan cairan. Kontak antara gas dan cairan ini memungkinkan partikel dan gas polutan tertangkap oleh cairan. Selanjutnya, air yang digunakan sebagai cairan pencuci dan dapat ditambahkan larutan kimia untuk meningkatkan efisiensi penangkapan polutan. Efisiensi wet scrubber dipengaruhi oleh faktor seperti kecepatan gas, ukuran tetesan air, waktu tinggal gas, dan luas permukaan kontak, sehingga perhitungan efisiensi harus dilakukan secara akurat. Selanjutnya, Venturi scrubber adalah jenis wet scrubber yang umum digunakan untuk pengendalian pencemaran udara. Efektif menangkap partikel halus. Prinsip kerjanya berdasarkan fenomena Venturi, di mana kecepatan gas buang meningkat saat melewati bagian throat yang menyempit, menyebabkan tekanan di dalam menjadi sangat rendah. Selanjutnya, ada baku mutu udara merupakan batasan maksimum konsentrasi polutan yang diizinkan dalam udara ambien untuk melindungi kesehatan manusia, ekosistem, dan properti. Di Indonesia, regulasi diatur dalam PP nomor 41 tahun 1999 tentang pengendalian pencemaran udara yang mencakup parameter seperti partikulat, PM10, dan PM2,5. Ada SO2, NO2, CO, dan O3. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Wilhelmina Ningsih. Yang kedua ada pengumpulan data. Data yang digunakan untuk perencanaan ini adalah data sekunder. Adapun data yang digunakan antara lain: 1. Karakteristik emisi. Karakteristik emisi merupakan informasi yang sangat krusial dalam perencanaan sistem pengendalian pencemaran udara. Data ini berfungsi sebagai dasar dalam pemilihan teknologi pengendalian yang tepat dan penentuan dimensi peralatan. Beberapa parameter karakteristik emisi yang perlu diperhatikan antara lain: yang pertama ada laju aliran gas. Laju aliran gas menunjukkan volume gas buang yang dikeluarkan oleh sumber emisi dalam satuan waktu tertentu. Yang kedua ada polutan loading. Polutan loading mengacu pada konsentrasi atau beban polutan dalam gas buang. Yang ketiga, temperatur emisi. Temperatur emisi mempengaruhi efisiensi proses pengendalian.
Beberapa teknologi pengendalian bekerja lebih efektif pada suhu tertentu. Yang keempat, kelembapan relatif. Kelembapan relatif mempengaruhi viskositas dan densitas gas buang yang dapat mempengaruhi kriteria peralatan pengendalian. Yang kelima, ada size distribution. Gas distribution atau distribusi ukuran partikel sangat penting untuk menentukan efisiensi penangkapan partikulat oleh sistem pengendalian. Partikel dengan ukuran yang berbeda membutuhkan teknologi pengendalian yang berbeda pula. Yang kedua, ada desain parameter. Desain parameter merupakan parameter-parameter yang digunakan untuk merancang sistem pengendalian pencemaran udara. Parameter-parameter ini menentukan efisiensi dan kinerja sistem pengendalian. Beberapa desain parameter yang umum digunakan antara lain, yang pertama, pressure drop. Pressure drop atau penurunan tekanan adalah selisih tekanan antara inlet dan outlet sistem pengendalian. Yang kedua ada rasio liquid to gas atau LG. Rasio liquid to gas menunjukkan perbandingan antara jumlah cairan yang digunakan dalam proses pengendalian dengan jumlah gas buang. Yang kedua ada desain parameter. Yang pertama, ukuran droplet. Ukuran droplet cairan yang digunakan dalam proses pengendalian sangat mempengaruhi efisiensi penangkapan partikulat. Droplet yang lebih kecil memiliki luas permukaan yang lebih besar dan lebih efektif dalam menangkap partikel. Yang kedua ada waktu tinggal. Waktu tinggal adalah waktu yang dibutuhkan oleh gas buang untuk melewati sistem pengendalian. Waktu tinggal yang cukup akan memberikan kesempatan lebih besar bagi polutan untuk bereaksi dengan cairan penyerap atau tertangkap oleh media filter. Selanjutnya, keterkaitan karakteristik emisi dan desain parameter. Karakteristik emisi dan desain parameter saling berkaitan erat. Karakteristik emisi menentukan desain parameter yang optimal untuk suatu sistem pengendalian. Misalnya, jika polutan loading sangat tinggi, maka dibutuhkan rasio LG yang lebih besar untuk mencapai efisiensi penangkapan yang diinginkan. Yang ketiga, perencanaan dilakukan berdasarkan data-data yang didapatkan. Keluaran dari perencanaan ini adalah gambar rencana waste scrubber dan cost analysis. Yang kedua, menentukan polutan loading PM yang akan diolah. Polutan loading PM atau partikulat meter merupakan jumlah partikel debu yang terkandung dalam gas buang. Informasi ini sangat penting untuk menentukan efisiensi yang harus dicapai oleh sistem waste scrubber. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan polutan loading PM adalah yang pertama, jenis proses produksi. Jenis proses produksi yang dilakukan akan sangat mempengaruhi jenis dan jumlah partikel debu yang dihasilkan. Yang kedua, bahan baku. Jenis bahan baku yang digunakan juga akan mempengaruhi karakteristik partikel debu yang dihasilkan. Lanjut. Yang ketiga, menganalisis sebaran partikel, densitas, dan ukuran partikel. Analisis sebaran partikel, densitas, dan ukuran partikel sangat penting untuk memilih teknologi pengendalian yang tepat dan menentukan efisiensi yang dapat dicapai. Beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, sebaran ukuran partikel. Sebaran ukuran partikel akan menentukan jenis kolektor yang paling efektif. Partikel yang besar dapat diendapkan dengan menggunakan siklon separator. Sedangkan partikel yang sangat halus memerlukan teknologi pengendalian yang lebih canggih seperti back filter atau elektrostatik presipator. Yang kedua ada densitas partikel. Densitas partikel akan mempengaruhi kecepatan pengendapan partikel dalam cairan.
partikel yang lebih canggih seperti bank filter atau elektrostatik presipator. Yang kedua, densitas partikel. Densitas partikel akan mempengaruhi kecepatan pengendapan partikel dalam cairan. Yang ketiga, ada sifat fisik dan kimia partikel. Sifat fisik dan kimia partikel seperti kelarutan dan kreativitas juga perlu dipertimbangkan dalam memilih teknologi pengendapan. Selanjutnya, 4. Pemilihan jenis pengendalian yang digunakan. Pemilihan jenis pengendalian yang digunakan harus disesuaikan dengan karakteristik emisi dan kapasitas produksi. Beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan jenis pengendalian adalah yang pertama, efisiensi pengendali. Teknologi pengendalian yang dipilih harus mampu mencapai efisiensi penangkapan partikel yang sesuai dengan baku mutu yang ditetapkan. Yang kedua yaitu biaya investasi dan operasi. Biaya investasi merupakan faktor penting yang dipertimbangkan. Teknologi pengendalian yang lebih canggih umumnya memiliki biaya investasi yang lebih tinggi, tetapi dapat memberikan efisiensi yang lebih baik. Yang ketiga, ketersediaan ruang. Ketersediaan ruang di lokasi pabrik dipertimbangkan dalam memilih jenis pengendalian. Beberapa teknologi pengendalian membutuhkan ruang yang lebih besar dibandingkan dengan teknologi lainnya. Yang keempat, pemilihan jenis wet scrubber. Yang pertama yaitu faktor analisis ekonomi. Faktor ini dipertimbangkan beberapa aspek seperti biaya kapital dan proyeksi biaya operasi, serta estimasi biaya pembuangan dan produk recovery. Yang kedua, faktor lingkungan. Untuk pemasangan dalam skala besar harus memiliki izin lingkungan, kemungkinan visabilitas dari plum, masalah pencemaran air, kebisingan, dan kapasitas standby. Yang ketiga, faktor teknis. Faktor ini adalah faktor utama dalam mendesain seperti sifat polutan dan sampai jauh mana polutan tersebut harus dikendalikan. Langkah-langkah perhitungan desain wet scrubber yaitu pengumpulan data, karakteristik gas buang, kondisi operasi, spesifikasi polutan. Berikut ini efisiensi pengumpulan berdasarkan massa. Berikut ini rumusnya, kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, perancangan wet scrubber merupakan proses yang kompleks dan membutuhkan pertimbangan terhadap berbagai faktor, mulai dari karakteristik gas buang hingga regulasi lingkungan. Yang kedua, pemilihan jenis wet scrubber yang tepat sangat bergantung pada karakteristik partikel, laju aliran gas, dan efisiensi yang diinginkan. Yang ketiga, perhitungan dimensi dan kinerja wet scrubber melibatkan berbagai parameter seperti diameter menara, tinggi menara, laju alir cairan, dan tekanan drop. Yang keempat, simulasi di komputer dapat digunakan untuk mempercepat proses perancangan dan mengoptimalkan desain. Yang kelima, biaya investasi dan operasi merupakan pertimbangan penting dalam pemilihan desain wet scrubber. Saran yang pertama, analisis data yang mendalam, pastikan data karakteristik gas buang yang digunakan dalam perancangan akurat dan representatif. Yang kedua, pemilihan teknologi yang tepat. Pilih teknologi wet scrubber yang sesuai dengan karakteristik seperti dari gas buang dan persyaratan proses. Yang ketiga, optimasi desain. Lakukan optimasi desain untuk mendapatkan kinerja yang terbaik dengan biaya yang minimal. Yang keempat, pertimbangan lingkungan. Desain wet scrubber harus mempertimbangkan aspek lingkungan seperti pengelolaan limbah cair dan konsumsi energi. Yang kelima, konsultasi dengan ahli. Konsultasikan dengan ahli di bidang pengendalian pencemaran udara untuk mendapatkan desain yang optimal. Yang keenam, pemantauan kinerja. Setelah wet scrubber beroperasi, lakukan pemantauan kinerja secara berkala untuk memastikan bahwa sistem bekerja dengan desain. Yang ketujuh, perawatan berkala. Lakukan perawatan berkala pada wet scrubber untuk menjaga efisiensi dan umur pakai peralatan. Yang kedelapan, evaluasi dan perbaikan.
Lakukan evaluasi secara berkala terhadap kinerja wet scrubber dengan lakukan perbaikan jika diperlukan. Baiklah, Terima kasih. Baiklah, sekian terima kasih dari hasil presentasi kami. Selamat siang.